Senin datang, jangan baperan. Yuk lempar jauh-jauh rasa malas dan mari kita buka minggu ini dengan yang seru-seru dari dunia para seleb favorit kita pastinya. Welcome to Celeb Zone, tempat paling hits buat ngintip kabar terbaru, update sensasional, dan drama yang kadang lebih hot dari gosip grup keluarga. Jadi jangan lupa siapin kopi, rebahan santuy, dan biarkan Celeb Zone nemenin Senin kamu jadi makin semangat. Let's go! Siap-siap kejang-kejang manja karena ada kabar yang bikin jantung deg-degan kayak nunggu chat balasan dari gebetan. Yap, pesona Justin Hubner makin gak ada obat. Tapi yang bikin netizen makin panas dingin adalah kedekatannya sama si cantik Jennifer Copen. Wah. Kira-kira nih ada apa ya? Cuma temen atau udah lebih dari sekedar nonton konser bareng nih? Yuk ajalah kita ulik bareng-bareng. Karena kisah mereka ini bener-bener kayak drama Korea, tapi versi lokal dan lebih nyata. Pesona Justin Hubner makin dekat dengan Jennifer Copen. Wah, siapa nih yang gak kenal sama Justin Hubner? Bek tangguh timnas Indonesia yang satu ini bukan cuma jago ngamanin lini belakang, tapi juga punya pesona yang bikin netizen susah kedip. Tapi tunggu dulu, belakangan ini ada yang makin bikin heboh. Kedekatannya dengan si cantik dan stylish Jennifer Copen. Yap, dari sekedar saling follow sampai muncul bareng di beberapa acara, fans langsung pasar radar cinta mereka. Gaya Justin yang kalem dan sporty dipaduin dengan kepribadian Jennifer yang ceria dan edgy. Netizen pun langsung jadi FBI dadakan. Setiap unggahan mereka langsung dianalisis habis-habisan, mulai dari emoji yang dipakai sampai caption yang penuh kode-kode misterius. Banyak yang bilang chemistry mereka tuh bukan kaleng-kaleng. Bahkan beberapa warganet sampai bikin fanpage khusus buat Jennifer. Duh, gemes banget ya. Apakah ini sekedar teman dekat atau sudah ada bunga-bunga cinta yang bermekaran? Belum ada konfirmasi resmi, tapi yang jelas pesona Justin makin terpancar, apalagi kalau senyum-senyum bareng Jennifer. Satu kata nih, bikin baper. Kalau kamu percaya bahwa jodoh adalah takdir terbaik dari Tuhan, kisah Fairuz Arafik dan Sony Septian ini bisa jadi buktinya. Pasangan yang selalu terlihat harmonis baru-baru ini bikin publik meleleh ketika Fairuz menyebut sang suami sebagai hadiah terindah dari Allah. Duh, mereka ini benar-benar sweet banget gak sih? Fairuz sendiri memang sempat melalui masa sulit di masa lalu. Tapi, sejak kehadiran Sony, hidupnya berubah 180 derajat. Sony bukan hanya hadir sebagai pasangan yang penuh cinta, tapi juga jadi ayah yang hangat dan suportif buat anak-anak mereka. Chemistry mereka pun selalu terlihat nyata, mulai dari momen-momen romantis di rumah hingga momen kerja bareng di dunia hiburan. Yang paling bikin kagum, keduanya selalu menekankan pentingnya komunikasi dan ibadah sebagai fondasi rumah tangga. Sony kerap terlihat memimpin sholat berjamaah bareng keluarga, dan Fairuz pun tak jarang membagikan momen-momen spiritual mereka di sosial media, yang mana hal ini bikin banyak netizen terinspirasi. Fairuz Arafik sebut Sony Septian hadiah terindah dari Tuhan. Pasangan selebritas Fairuz Arafik dan Sony Septian baru saja merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-8. Dalam momen istimewa ini, Fairuz Arafik mencurahkan isi hatinya tentang bagaimana ia merasakan cinta yang tulus dari suaminya. Aktris sekaligus penyanyi berusia 39 tahun itu menyamakan rasa cinta yang diberikan Sony Septian dengan cinta dari Sang Pencipta. Menurutnya, pernikahan ini adalah anugerah yang luar biasa dari Allah.
setelah berbagai ujian hidup yang pernah ia lewati. Ibu 3 anak itu juga memuji rasa tanggung jawab Sony Septian sebagai suami sekaligus kepala keluarga, termasuk saat suaminya dalam kondisi kurang sehat. Umi Pipik, sosok yang selama ini dikenal tegar, akhirnya angkat bicara juga soal kasus perundungan yang menyerangnya di media sosial. Gak tinggal diam nih Besti, Umi Pipik akhirnya mengambil langkah hukum dengan melaporkan 2 akun pembuli yang dinilai sudah kelewat batas. Tapi nih ya, yang bikin salut di tengah badai digital ini, ia tetap berdiri tegak dan menyatakan bahwa kondisi mentalnya baik-baik aja. Waduh, kuat banget ya Besti. Meski sempat digempur komentar jahat, Umi Pipik tetap tampil dengan aura tenang dan elegan. Ia mengaku berserah penuh kepada Allah dan memilih fokus pada hal-hal yang positif. Umi Pipik pastikan kondisi mental baik usai polisikan 2 akun pembuli. Umi Pipik dan Abizar memastikan kondisi mentalnya sangat baik usai membuat laporan soal bully. Umi Pipik melaporkan 2 akun yang dianggap menghina dirinya. Mereka merasa apa yang dilakukan akun-akun pembuli tersebut sudah melewati batas dan harus dilaporkan agar ada efek jerah. Ini juga pertama kali yang dialami keluarga mereka. Mereka merasa heran kenapa sampai saat ini belum ada rasa jerah dari orang yang membuli di sosial media. Terkait barang bukti, pihak kuasa hukum telah menyerahkan sejumlah dokumen pendukung kepada penyidik. Bukti-bukti yang diberikan berupa screenshot beberapa cuitan teks dan cuplikan video dari podcast. Laporan Umi Pipik terregister di Polda Metro Jaya, LP-B-3437-5-2025-SPKT-Polda Metro Jaya. Abizar menegaskan akan terus mengawal kasus ini karena tak terima ibunya dihina. Waduh, ada apa nih dengan Bang Billy? Kabar angin segar atau panas ya yang berhembus kencang? Katanya Bang Billy Syahputra ini diam-diam sudah menikah dengan sang kekasih, si cantik blasteran Vika Kolesnaya. Tapi setiap ditanya, jawaban Billy malah muter-muter kayak odong-odong. Dalam beberapa kesempatan, awak media udah coba pancing-pancing. Billy, beneran nih udah nikah siri sama Vika? Jawabannya sama, selalu pakai gaya khas Bang Billy, senyum lebar, alis naik, terus bilang doain aja yang terbaik ya. Nah, malah makin bikin penasaran dong. Netizen pun gak tinggal diam, mereka langsung jadi detektif digital. Mulai dari ngamatin cincin di jari, sampai mengulik foto-foto liburan yang penuh vibe pasangan sah. Apalagi Vika juga terlihat makin dekat dengan keluarga Billy. Kode keras atau cuma kebetulan? Billy Syahputra masih belum terbuka soal pernikahan dengan Vika Kolesnaya. Isunya mereka dikabarkan sudah menikah saat Billy mengunjungi orang tua Vika di Belarus beberapa waktu lalu. Adik Olga Syahputra itu juga menghindar terus ketika ditanya pengajian yang diadakan di rumah orang tuanya beberapa waktu lalu. Di sana ada Billy, Vika, dan beberapa keluarga Vika yang datang dari Belarus. Akhir pekan lalu, kediaman orang tua Billy Syahputra di kawasan Durensawit, Jakarta Timur terlihat menggelar pengajian. Pada momen itu, ada Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya. Tapi yang bikin makin seru, setiap kali muncul bareng di publik, chemistry mereka tuh gak bisa bohong. Tatapannya manis, gerakan saling menjaga, bahkan ketawa bareng yang kelihatan tulus banget. Bikin publik makin yakin, fix nih, udah ada yang halal. Sayangnya, Billy tetap konsisten main aman. Belum waktunya bicara soal itu, katanya dengan gaya santai. Wah, Bang Billy ini bikin netizen gergetan sekaligus penasaran maksimal. Kalau beneran udah nikah, kenapa sih harus ditutup-tutupin? Tapi kalau belum, kenapa jawabannya selalu ngedrift?
Siapa bilang butuh waktu bertahun-tahun buat yakin sama pasangan? Nih, kenalan dulu sama pasangan viral, Ate dan Alicia Fakia. Dua sejoli yang sukses bikin netizen meleleh dan mikir ulang soal lama pacaran sama dengan langgeng. Cuma butuh 2 bulan kenal aja, tapi chemistry mereka udah kayak pasangan yang tumbuh bareng dari kecil. Gak cuma itu, usia mereka beda 8 tahun, tapi justru itu yang bikin hubungan mereka makin unik dan seru. Yang bikin keren lagi, mereka memutuskan untuk menikah. Gak nunggu nanti-nanti, gak ribet drama, langsung gas ke pelaminan. Netizen campur aduk reaksinya. Ada yang kaget, ada yang baper, ada juga yang langsung buka aplikasi jodoh. 2 bulan kenal, Ate dan Alicia Fakia siap menikah meski beda usia 8 tahun. Komika Fatih Andika atau Ate mengaku benar-benar serius dengan Alicia Fakia. Padahal mereka baru saja menjalani hubungan selama 2 bulan. Ate sudah mematangkan rencana untuk meresmikan lamarannya dengan Alicia Fakia. Alicia yang bekerja di salah satu stasiun televisi itu awalnya kaget Ate melamar. Alicia dan Ate punya tujuan yang sama. Mereka sama-sama tak lagi mau berpacaran untuk main-main. Meskipun punya selisih usia 8 tahun, Alicia mengaku nyaman dengan Ate. Satu hal yang pasti, Ate dan Alicia ngajarin kita kalau cinta sejati kadang datang dalam waktu singkat, tapi dengan rasa yang dalam banget. Jadi buat kamu yang masih suka bilang, baru kenal nih, belum tentu juga cocok. Ingat, jodoh mah gak nanya durasi. Kadang yang penting tuh kliknya, bukan lamanya. Netizen lagi heboh nih Besti. Sosok perempuan muda berbakat ini mendadak jadi bahan omongan setelah terlihat dekat banget sama Izat Assegaf. Si kreator keren yang lagi naik daun itu loh. Siapa sih dia? Bukan cuma cantik, tapi juga punya talenta yang luar biasa. Dari karya seni sampai ide-ide kreatif, semua bikin orang melongo. Katanya sih mereka sering kerja bareng dalam proyek-proyek yang super inspiratif. Tapi beneran nih cuma partner kerja aja atau ada spark lebih? Yang jelas cewek satu ini bukan sembarangan. Namanya mulai ramai dibicarakan. Bukan cuma karena kedekatannya dengan Izat, tapi juga karena prestasinya yang memang patut diacungi jempol. Dekat banget dengan Izat Assegaf. Ini sosok cewek muda berbakat yang bikin penasaran. Nama Gina Raihana Tajudin. Saat ini mencuri perhatian publik karena hubungannya dengan Izat Assegaf, putra Najwa Shihab. Namun, Gina sendiri adalah sosok perempuan muda yang memiliki banyak talenta dan pencapaian di berbagai bidang. Lahir di Jakarta pada 19 September 2001, Gina dikenal tidak hanya sebagai pasangan Izat, tetapi juga sebagai seorang advokat, model, dan influencer yang berbakat. Pendidikan memainkan peran kunci dalam perjalanan hidup Gina Raihana. Ia menyelesaikan studi hukumnya di UI dengan predikat magna cum laude pada tahun 2023 hanya dalam waktu 3,5 tahun. Gina Raihana telah mencapai berbagai prestasi yang patut dibanggakan. Beberapa di antaranya termasuk menjadi runner-up 4 Putri Indonesia 2024 dan terpilih sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017. Ia juga merupakan salah satu penerima Ocean Leaders Fellowship dari Sustainable Ocean Alliance, sebuah program kepemimpinan global yang sangat prestisius. Gading Martin lagi-lagi bikin publik kagum, bukan karena proyek baru atau gosip asmara, tapi karena perannya sebagai ayah yang super keren buat Gempi. Ayahnya, Roy Martin, gak bisa menyembunyikan rasa bangganya kepada anaknya. Dalam sebuah kesempatan, aktor senior itu menyampaikan rasa salutnya melihat Gading yang totalitas mengurus sang putri tercinta. Luar biasa si Gading ini, fokus banget sama Gempi, saya sampai salut, kata Roy dengan penuh haru.
Soal menikah lagi, ternyata belum masuk radar Gading. Loh, buat sekarang, perhatian utamanya masih tercurah ke Gempi yang tumbuh makin pintar dan menggemaskan setiap harinya. Netizen pun ikut melongo kagum. Dari jadi host kece sampai ayah idaman, Gading ini emang paket lengkap pokoknya. Aktor senior Roy Marten mengapresiasi sang putra. Gading Marten memilih untuk fokus membesarkan putrinya, Gempita Nora Marten. Namun, Gading Marten dan mantan istrinya Gisela Anastasia bisa tetap kompak mendidik sang putri. Kewajibannya sebagai orang tua masih tetap dijalankan oleh Giselle maupun Gading, walaupun sudah resmi bercerai. Hal itu mencerminkan sikap positif keduanya demi anak mereka. Di sisi lain, Roy sempat menanyakan kapan putranya itu akan kembali menikah. Sebab, di usia Gading yang tidak muda lagi, Roy sempat merasa khawatir. Namun, Gading sejauh ini masih memilih untuk sendiri. Kita doakan yang terbaik aja ya buat Gading dan Gempi. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada kabar bahagia lagi. Tapi untuk sekarang, dua ayah anak ini udah cukup bikin hati jadi hangat. Komedian legendaris Nunung kembali bikin publik tercengang. Kali ini bukan karena lawakannya, tapi curhat belak-belakan soal kehidupan rumah tangganya. Dalam sebuah obrolan, Nunung mengungkapkan kalau dirinya pernah diselingkuhi oleh sang suami. Waduh, kok kita nggak pernah denger ya sebelumnya? Tapi bukannya meledak-ledak atau drama, Nunung justru menanggapinya dengan kepala dingin. Saya anggap itu sebagai ujian pernikahan aja, ujar Nunung dengan gaya khasnya yang tetap santai, tapi menusuk juga. Banyak yang terharu dengan cara Nunung menyikapi masalah ini. Bukannya menyalahkan atau malah cari sensasi, dia malah menunjukkan sisi dewasa dan bijaknya dalam menghadapi badai rumah tangga. Wah, salut banget ya buat Ibu Nunung. Diselingkuhi suami, Nunung malah santai. Anggap aja lagi ujian pernikahan. Tak banyak yang mengetahui bahwa komedian Nunung pernah mengalami pahitnya diselingkuhi oleh suaminya saat ini, Ian Sambiran. Di balik kesetiaan Ian yang kini selalu setia mendampingi Nunung dalam berbagai situasi, rupanya masa lalu mereka sempat diwarnai perselingkuhan. Nunung mengungkapkan kejadian itu terjadi ketika usia pernikahan mereka menginjak 5 tahun. Keputusan Nunung untuk memaafkan sang suami menjadi salah satu alasan kuat mengapa rumah tangga mereka bisa bertahan hingga 12 tahun seperti sekarang. Menurut Nunung, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika pernikahan, walaupun tidak semua perempuan bisa menerima perselingkuhan pasangannya. Nunung mengaku memiliki alasan tersendiri saat memilih untuk memaafkan Ian. Siapa sih yang gak pernah dibikin baper sama lagu-lagunya Yovie and Nuno? Dari Janji Suci sampai Menjaga Hati, karya-karya mereka udah jadi soundtrack hidup banyak orang. Dan sekarang mereka resmi genap 24 tahun berkarya. Momen spesial ini langsung disambut antusias sama fans setia. Sosial media rame banget dengan ucapan selamat, nostalgia lagu-lagu hits, dan satu permintaan yang muncul terus-menerus. Tolong dong comeback dan bikin konser lagi kalau bisa. Meski formasi udah sempat berubah-ubah, cinta fans ke Yovie and Nuno tetap gak luntur. Mereka kangen vibes romantis khas band ini. Liriknya dalam, aransemennya manis, dan tentunya suara-suara khas yang udah melekat di hati. 24 tahun Yovie and Nuno bikin baper, fans kompak, ayo comeback dan gelar konser dong. Grup musik Yovie and Nuno baru aja merayakan 24 tahun berkarya di industri musik Indonesia. Sebuah perjalanan panjang yang bukan hanya tentang angka, tapi juga tentang kisah, lagu, dan kenangan yang tumbuh bersama para pendengarnya. Vokalis Yovie and Nuno, Adi Julian, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut. Perayaan ulang tahun ini tidak hanya menjadi momen refleksi, tetapi juga harapan baru baik dari personel maupun para fans. Banyak fans yang berharap Yovie and Nuno segera merilis album baru dan menggelar konser tunggal.
Ia juga mengungkapkan kekagumannya karena personel Yovie and Nuno tetap meluangkan waktu menyapa fans walau lelah usai penampilan tersebut. Drama panas antara Yoni Dores dan Lesti Kejora sempat bikin netizen angkat alis. Tapi tenang dulu, kini Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN siap turun tangan buat jadi penengah. Yes, LMKN bilang mereka siap memediasi dua figur yang lagi bersih tegang soal hak cipta lagu ini. LMKN menegaskan mereka nggak berpihak. Tugas utama mereka adalah memastikan semua pihak merasa adil dan karya seni tetap dihargai semestinya. Kami siap bantu menyelesaikan secara kekeluargaan, kata pihak LMKN. Adem banget kan? Sengketa ini awalnya ramai dibicarakan karena Yoni Dores merasa ada kejanggalan soal penggunaan lagunya oleh Lesti. Tapi Lesti sendiri belum banyak bicara ke publik soal ini. Netizen udah pasti jadi komentator dadakan di berbagai platform. Drama Yoni Dores versus Lesti Kejora. Tenang, LMKN siap jadi penengah damai. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) siap untuk menjadi mediator dalam perselisihan hak cipta antara Yoni Dores dengan Lesti Kejora. Ia menegaskan bahwa LMKN siap turun tangan jika dibutuhkan atau bahkan mengambil inisiatif untuk mempertemukan kedua belah pihak untuk menemukan titik terang. Dharma kemudian menekankan masalah etika dalam hal ini penyanyi diwajibkan untuk meminta izin kepada pencipta lagu ketika mau menggunakan karyanya. Selain itu, Dharma mengatakan apa yang dilakukan oleh Yoni Dores dengan melaporkan masalah tersebut ke ranah hukum merupakan haknya sebagai pencipta lagu untuk mencari keadilan. Diketahui pedangdut Lesti Kejora dilaporkan oleh Yoni Dores melalui tim kuasa hukumnya atas dugaan kasus pelanggaran hak cipta. Laporan terhadap Lesti Kejora dilakukan oleh Ilham Suwardi selaku kuasa hukum Yoni Dores di Polda Metro Jaya pada 18 Mei 2025. Istri dari Rizky Bilar itu diduga melanggar pasal 113 Janko pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Oke, Besti, itu dia kabar-kabar seleb yang sukses nyelipin senyum di Senin kamu. Jangan baper sama Senin, karena tiap Senin kita punya alasan buat happy bareng Celeb Zone. Jangan lupa minggu masih panjang, jadi isi dengan vibes positif. Banyak-banyakin senyum dan tentunya pantengin terus Celeb Zone, karena drama seleb gak pernah ada liburnya. Anissa pamit dulu, see you next episode, and remember, di Celeb Zone, yang hot itu bukan cuma gosip, tapi juga penontonnya. Bye-bye!